Sidang lanjutan kasus Subang hari ini, tanggal 29 April 2024. Info yang kami dapatkan, akan dihadirkan saksi dari keluarga terdekat, yaitu istri dari Yoris yang bernama Yanti dan keluarga dari almarhumah Ibu Tuti Suhartini, yaitu Wak Ida, Wak Lilis dan anggota keluarga lainnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Monogram Production. Mari lanjut ke kasusnya. Muhammad Ramdhanu alias Danu membeberkan kronologi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak yang tewas di rumah mereka di Subang, Jawa Barat, pada 18 Agustus 2021. Kronologi disampaikan Danu saat menjadi saksi di sidang ke-6 yang digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Dalam kesaksiannya, Danu mengatakan, pembunuhan Tuti dan Amalia dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan dua anak tiri Yosep, Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih yang merupakan istri muda Yosep. Danu menjelaskan, Yosep memukul kening Tuti menggunakan gagang golok. Tuti kemudian terjatuh dari sofa. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stik golf sekali, kemudian Danu, Arigi, dan Abi juga ikut memukul dengan stik golf tersebut, kata Danu di depan majelis hakim. Sementara, terkait eksekusi Amalia, bermula ketika Amel, sapaan Amalia, bangun dari tidur. Dia kemudian keluar kamar tapi langsung disekap oleh Danu. Namun, Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stik golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Mimin datang dari halaman samping lalu masuk ke kamar mandi. Danu kemudian disuruh oleh Yosep mengangkat Tuti yang sudah tewas bersama Abi dan Arigi ke kamar mandi. Sementara di kamar mandi sudah ada Mimin. Setelah mengangkat jenazah Tuti ke kamar mandi, Yosep kemudian menggotong tubuh Amel seorang diri ke kamar mandi. Saat itu Amel sudah meninggal. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Selanjutnya, Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel, lalu mengacak-acak kamar tersebut. Tak hanya kamar Amel, namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu mengaku bersama Arigi, Abi, dan Yosep, menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Menurut saksi kedua yaitu Yoris mengungkapkan bahwa sebelum kejadian khususnya dalam seminggu terakhir, terdakwa yang juga ayah kandungnya tersebut sering cekcok dengan ibunya atau korban Tuti Suhartini. Sering cekcok ribut masalah uang yayasan bahkan sering terjadi kontak fisik, ujar Yoris kepada majelis hakim. Dalam setiap kali cekcok, kata Yoris, terdakwa selalu mengungkit masalah yayasan, yang menurut terdakwa yayasan tersebut dibangun atas kerja keras dirinya dan Mimin Mintarsih. Menurut Yoris, sikap ayahnya atau terdakwa Yosep terutama berbanding terbalik 360 derajat dalam kehidupan sehari-hari dengan saat diwawancara wartawan. Ayah saya ini di hadapan kamera awak media terlihat sedih tapi fakta sehari-hari saat Mamah dan Amel dikuburkan maupun selama tahlil tak terlihat suasana raut wajah sedihnya, ungkap Yoris. Di dalam persidangan tersebut, Yoris juga sempat bersih tegang dengan kuasa hukum terdakwa Rohman Hidayat yang sedikit mengungkit masa lalu Yoris. Jelas apa yang tadi ditanyakan ke saya?
Rohman Hidayat sedikit mengungkit masa lalu saya yang terjadi belasan tahun silam diungkit di persidangan padahal gak ada kaitan dengan kasus ini, tandasnya. Bukan sebagai jiwa emosional orang, namanya orang kehilangan ibu, adik, itu pasti. Jadi kalau itu kena ke kita pun, saya yakin itu pasti kita melakukan yang sama. Berapi-api, rasa marah, itu pasti ada. Sehingga itu hal yang manusiawi ketika Yoris di dalam persidangan sebagai saksi, dia berapi-api, dia marah dan dia seolah-olah kan itu ya. Itu menurut saya wajar. Dan orang kalau kita pun kehilangan orang yang kita sayangi dengan cara seperti itu, kita akan seperti itu juga. Berkaitan dengan PH-nya, penasihat yang menanyakan masa lalunya Kang Yoris itu bagaimana Pak? Itu kan haknya dia lah. Maunya kan masa lampau kan itu haknya dia. Tidak ada yang larang kok kan itu ya. Mulanya siapa apapun itu kan. Cuma kan disayangkan kenapa tidak pokok materi saja ya aja. Jadi kayak tidak ada bahan pertanyaan atau apa kan itu. Makanya kan harusnya kan kita fokus di pokok perkara. Tidak masuk pada masa lalu yang tidak masuk dalam pokok perkara kan. Itu kode BAP. BAP kan nggak ada, tabrak pacar itu kan nggak ada di BAP itu kan. Pertanyaan Kang Adong, bisa apa sih? Perasaan menjadi saksi, ya dapat bilang memberatkan buat Papa sendiri seperti apa sih? Kita sebagai manusia ya, itu saudara, orang tua, tetap kita itu harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, seperti aja. Itu aja. Harapannya? Kan dari titik awal pertama sampai ke akhir sekarang kan, saya hanya meminta satu sih, keadilan untuk Mama sama Amel, dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya, dan pelaku dihukum seberat-beratnya, seperti itu aja. Tadi sempat terpancing juga ada pertanyaan. Iya sih. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Marah, kesel, campur aduk sih. Itu juga apa ya? Hati itu keinget Mama sama Amel, itu aja. Ini mau bertanya nih, masih ada nih, ini terkait soal masih dibahas terus kan? Ya. Iya. Proses persidangan. Ya. Alma mater dibahas pun boleh. Ada yang bilang bahwa Kang Yoris satu alma mater dan saya Pak Irlan. Iya. Emang kalau setelah motor emang kenapa? Nah itu dia. Betul. Masa saya kembali, emang kalau setelah motor emang kenapa kan itu? Enggak boleh, tapi Iya. bilang. Iya. Karena mereka juga kan? Tapi benar satu alma mater kan? Iya. Enggak ada faktanya tidak. Kurang tahu sih, kurang tahu. Nggak tahu. Dengan saya Kang Yoris tidak kan? Nggak tahu. Kang Heri nggak tahu, Pak Ilan juga nggak tahu, Bang. Lah, berarti Apa itu- pas pendidikan, Pak Berarti Ilan? itu bohong ya? Bohong. Tidak satu alma mater. Enggak. Ya atau misalkan bisa juga misalkan Yoris dia nggak tahu kan urusan dari mana. Kan satu alma mater bisa beda angkatan Pak. Iya kan. Betul. Apa, Iya. ya, maka ini Beda jurusan juga. Beda jurusan juga. Itu. Ayo nih, harapan ke depan gimana nih dalam persidangan ini untuk Bapak dari sendiri Pak? Jadi intinya kan gini, dalam kita ini kalau hak akan murwan, katakan yang hak itu walaupun pahit rasanya, makanya dia kita buktikan apapun yang terjadi kan itu. Tegakkan keadilan. Di akhir persidangan, Yoris meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa dan pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam menghabisi nyawa ibu dan adik tercintanya tersebut. Demikian info hari ini yang kami sampaikan. Kami akan tetap mengawal kasus ini hingga benar-benar tuntas dan menemui titik terang. Semoga para pelaku yang terkait dalam kasus ini segera dihukum dengan seberat-beratnya. Kami selaku tim yang bertugas undur diri. Sekian dan terima kasih.